Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025, perkenalkan nama saya Ukon Bulkoini dengan NIM 2703-0254-329. Insya Allah pada hari ini, hari Jumat 10 Oktober 2025, akan melakukan praktik pembelajaran untuk penilaian uji kinerja. Saya mahasiswa tahap 3 di UIN Salatiga. Demikian, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum kita melanjutkan hari ini, apakah hadir semuanya? Tidak. Coba Ustadz minta sekretaris siapa aja yang hari ini tidak masuk. Kaila sakit. Kaira sakit. Terus? Najma izin. Ya, mudah-mudahan yang hari ini tidak masuk, yang karena sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, yang karena izin mudah-mudahan urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keberkahan, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Ustadz minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bitubillahi rabbah dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Dira kembali ke tempat semula. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Perlu disampaikan bahwa sebelumnya kita juga membahas tentang ayat Quran dan hadis yang menjelaskan tentang toleransi. Nah, hari ini kita itu akan membahas tentang yang sangat penting, bagian dari kehidupan kita. Makanya hari ini itu Ustadz minta kepada semuanya untuk serius mengikuti materi hari ini. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini ada hubungannya dengan materi hari ini. Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Apa hubungannya gambar ini dengan materi hari ini? Kira-kira apa? Beriman kepada kitab. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, betul sekali. Ini gambar adalah salah satu pengamalan, ya, salah satu pengamalan orang yang membuktikan bahwa ia sangat beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama adalah tujuan kita menjelaskan pengertian iman. Kemudian menyebutkan nama-nama kitab sekaligus Rasul yang menerimanya. Nah, sebelum kita ke materi, teman-teman, adakah di antara kalian apa yang kalian tahu tentang iman? Ya, silakan. Ya, iman itu adalah dibenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lidah, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu apa namanya? Pengertian iman. Kalian pasti sudah pernah belajar kan tentang kitab-kitab Allah.
Entah itu di SD atau di kelas 7 atau pernah baca. Coba, ada berapa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul? Ya, betul sekali. Tepuk tangan, kalian luar biasa. Apa itu pengertian iman kepada kitab Allah? Nah, mungkin di antara kalian ada yang mau baca? Ya, silakan. Apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Betul. Tepuk tangan buat teman kita yang sudah berani. Berikutnya, nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul atau para nabi. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, di Bukit Tursina pada abad 12 sebelum Masehi. Abad 12 itu berarti sama dengan 1200 sebelum Masehi. Pokok ajarannya tentang akidah atau tentang tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang kedua ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur itu yang diturunkan kepada Nabi Daud sekitar abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem, Palestina ya. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat tentang hukum-hukum syariat. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Ya, sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem juga, Palestina. Setiap kitab itu menyempurnakan. Kitab satu diganti dengan kitab lainnya, disempurnakan. Dan seterusnya. Sampai kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna. Sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Diturunkan di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Ada dua pedoman hidup yang Allah turunkan kepada para nabi. Yang pertama berupa kitab, yang kedua berupa suhuf. Suhuf itu lebih banyak. Kalau kitab 4. Suhuf itu lebih banyak, berjumlah 100. Sebelum kita diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Dira, mau nanya tentang apa? Mengapa Allah itu menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab-kitab, padahal Allah itu maha kuasa? Bisa aja kan? Bisa aja orang tanpa ada pedoman Al-Quran, orang dijadikan solih, orang dijadikan solihah. Bisa aja kan? Tapi nggak begitu. Setiap hal apapun itu ada pelantarannya. Allah emang bisa maha kuasa membuat orang pintar. Tapi kepintaran itu enggak secara tiba-tiba Allah berikan, ada prosesnya, yaitu belajar. Begitupun pula orang, misalnya Allah bisa aja menjadikan seorang kenyang, tapi kenyang itu enggak tiba-tiba. Allah kasih pelantara yang namanya makan. Begitupun pula sikap manusia, karakter manusia bisa aja Allah jadikan baik, tetapi semua itu harus ada pelantarannya. Pelantarannya apa? Supaya orang itu menjadi baik, yaitu Al-Quran. Gitu. Boleh tepuk tangan untuk teman kita yang berani bertanya? Tepuk tangan. Lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Bagaimana menurut Ustaz pengertian hidup tanpa masuk dari kitab Allah SWT? Apa yang bakal terjadi jika seseorang itu mengabaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya? Ibaratnya, orang mau memperbaiki suatu mesin, tapi orang itu tidak memakai panduan bukunya. Orang mau memperbaiki mesin cuci, kemudian malah memakai panduan
panduan buku motor. Nggak nyambung dong. Jadi apa jadinya? Ya nggak bakal bener nanti. Proses servisnya itu perbaikan mesin cucinya nggak bakal bener. Jadi bagaimana supaya benar orang itu benar? Yaitu dengan Al-Quran. Jadi bagaimana tadi katanya orang yang menjauh dari Al-Quran, yang menjauh pula dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Baik, sebelum kita berdiskusi, kita ice breaking dulu ya. Jadi kalau misalnya saya bilang sikut, kalian begini, sakit, pusing. Kemudian suket. Kalau suket begini. Kemudian ada sikat. Siap, oke kita mulai. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, sekali lagi. Konsentrasi, siap. Sakit. Sakit. Suket. Sakit. Suket. Sakit. Sakit. Suket. Suket. Sakit. Sikat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, hari ini kita akan diskusi. Boleh kalian nanti merumuskan peta konsep. Boleh itu dari yang tadi dijelaskan atau dari sumber lain, dari buku atau dari berdasarkan hasil diskusi. Oh, ini peta konsep ini ya, angkasa. Oh ya, galaksi. Terus coba ini apa nih? Peta konsepnya apa? Map mapping, apa akar, apa pohon? Map mapping. Oke, silakan dituangkan ya. Silakan dituangkan ide-ide kalian. Kalau boleh tahu ini apa? Gimana mau bikin peta konsep seperti apa? Map mapping, silakan. Oke, ini bagus juga nih. Ya. Kayaknya mau ini ya, peta konsep awan ya. Tahu. Awan. Alhamdulillah proses diskusi telah selesai. Saatnya kita presentasi dan yang lainnya memperhatikan kelompok kalian yang presentasi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang suhuf. Suhuf berarti lembaran-lembaran yang terpisah, berisi petunjuk, perintah, dan larangan sebagai pedoman hidup bagi umatnya, namun belum dibukukan menjadi satu kitab yang utuh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Baik, untuk kelompok kedua dipersilahkan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salah satu kitab Allah, kitab yang pertama kali diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada tahun 1200 sebelum Masehi.
Kitab Taurat diturunkan di Bukit Tursinai atau Bukit Sinai. Kitab Taurat ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini telah selesai. Ustadz mau meminta kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tadi. Coba siapa yang bisa menyimpulkan yang pertama? Ya, silakan. Apa kesimpulannya? Silakan. Ya, boleh tepuk tangan. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, yang berikutnya ada lagi nggak? Ya, silakan. Apa yang dapat kamu simpulkan pada hari ini? Ya, tepuk tangan, luar biasa. Baik, terima kasih yang sudah menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Selanjutnya mungkin ada lagi? Oh iya, silakan. Luar biasa, tepuk tangan. Baik, itulah alhamdulillahirobbilalamin. Di akhir kita, sebelum kita tutup, kita refleksi dulu. Mungkin apa sih kesan kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini? Mungkin ada masukan, ada yang mau disampaikan tentang refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Coba siapa? Oh ya, silakan. Apa yang dapat kamu sampaikan? Alhamdulillah, luar biasa, tepuk tangan. Ada lagi? Oh ya, sebelah sini coba. Silakan, apa yang dapat kamu sampaikan? Ya, boleh tepuk tangan. Luar biasa. Cukup, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan ada materi tentang pemulasaraan jenazah. Itu, terima kasih semuanya. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.